Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT dan salat dari Sang Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B7, mata kuliah Politik Lingkungan Global, kami di sini hadir untuk menjelaskan suatu permasalahan yang cukup menarik, yaitu tentang SDGs, dan kita kaitkan dengan lingkungan global. Yang mana kami mengangkat judul, bagaimana lingkungan yang terjaga akan membantu mengurangi kelaparan sesuai dengan tujuan SDGs nomor 2 tentang Zero Hunger. Nah, di sini saya ditemani beberapa teman-teman saya, orang-orang hebat semua di sini. Ada saya sendiri, Alfa Septian, ada Karisma Ayu Marcella, ada Raisa Sekar Prameswari, dan juga ada Habibul Ansori. Nah, di kesempatan kali ini, saya next slide dulu. Nah, kami menjelaskan dengan cukup komprehensif. Kami menjelaskan apa rumusan masalah yang akan kita bawa, apa kajian pustaka, landasan teori, dan juga nanti tentunya isi dari atau jawaban yang kita mencoba mengkorelasikan hubungan antara zero hunger dan juga lingkungan tadi. Seperti itu. Nah, untuk bagian pertama ini kita akan langsung saja masuk ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya Habibul Ansori. Kepada Habibul Ansori, waktu dipersilakan. Oke, langsung aja. Jadi buat latar belakang paper ini itu, menurut data dari World Food Program, itu ada 828 juta orang yang harus tidur dalam keadaan kelaparan pada tahun 2022. Yang dimana di artikel ini menulis bahwa kelaparan ini diakibatkan oleh peperangan, COVID-19, dan semua krisis yang muncul yang membuat tahun ini sebagai Year of Precedented Hunger atau tahun kelaparan yang belum pernah terjadi separah ini sebelumnya. Nah, lalu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah program yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau yang sering kita dengar dengan SDGs, yang dimana diharapkan dapat mencapai kehidupan yang ideal dan berkelanjutan bagi seluruh elemen yang ada di bumi. Nah, jadi di SDGs itu ada salah satu poin yang ditargetkan, yaitu mengurangi kelaparan yang tertuang di dalam tujuan di nomor 2, itu Zero Hunger. Yang dimana ditargetkan tidak ada kelaparan pada tahun 2030. Yang dimana telah dirancang dengan target dan indikator-indikator turunannya. Nah, SDGs ini memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana agenda lanjutan dari 2 agenda sebelumnya, yaitu agenda yang 21, yang kemudian menciptakan sebuah kesepakatan pada tahun 1992 di Rio Earth Summit. Nah, SDGs ini dimunculkan dengan mengambil pelajaran dari agenda-agenda internasional lainnya. SDGs yang disahkan pada tahun 2015 ini ditargetkan mencapai tujuannya pada tahun 2030. Yang dimana berarti hanya tersisa 8 tahun lagi dari tahun 2022. Dari 15 tahun perencanaannya, itulah mengapa dari tahun-tahun tersebut sebagai decade of action yang menjadi pengingat dari pendesak bahwa waktu yang tertinggal untuk mencapai target yang sudah ditetapkan tinggal sedikit lagi. Dan semua orang harus memiliki rasa urgensi dan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai bersama-sama. Jadi salah satu penyebab dari kelaparan yang terjadi di dunia adalah kurang efisiennya pengelolaan di bidang agrikultur yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya dengan perubahan iklim atau kerusakannya lingkungan. Nah, perubahan iklim ini membuat dunia semakin memanas sehingga membuat kesulitan di dalam menumbuhkan makanan. Menjadi penyebab dari jutaan kelaparan yang terjadi di Asia dan Afrika, di mana lahan-lahan yang kering tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan yang ada di daerah tersebut. Bukan hanya kekeringan, beberapa waktu lalu pun di Papua terjadi gagal panen diakibatkan cuaca yang sangat dingin hingga menyebabkan lahan-lahan itu membeku, yang menyebabkan di Papua tersebut
mengalami kelaparan. Nah, tujuan yang dituangkan dalam SDGs memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, di tujuan nomor 2 ini tentang zero hunger, sangat berkaitan dengan tujuan yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu nomor 13, 14, dan 15, itu tentang climate action, life below water, dan life on land. Hal ini sangat jelas sekali mengingat sumber makanan berasal dari alam dan lingkungan itu sendiri, sehingga mustahil untuk memisahkan antara masalah tentang pangan yang berupa kelaparan dengan lingkungan, karena dua hal ini sangat berkaitan erat satu sama lain. Lanjut ke rumusan masalahnya. Baik, terima kasih Saudara Habibul Ansori tadi sudah menjelaskan dengan sangat lengkap sekali. Jadi jelaskan bahwa ternyata ada, bayangkan teman-teman, ada 828 juta orang yang harus hidup dalam kelaparan. Dan itu ternyata disebabkan salah satunya karena lingkungan yang rusak. Tadi Habibul menjelaskan tentang Papua, entah karena lingkungan yang semakin panas ataupun semakin dingin. Jadi ada unusual activity dan lingkungan yang sudah rusak, gagal panen dan seterusnya. Nah, karena hal itu akhirnya muncullah rasa ingin tahu dari kelompok kami untuk menanyakan rumusan masalah ini, yaitu pertama, mengapa kerusakan lingkungan itu mengancam persediaan rantai makanan dunia, dan kenapa itu menjadi ancaman yang serius di masa yang akan datang. Yang kedua, kami juga mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana agenda SDGs tadi, yaitu terutama tentang zero hunger, itu bisa menyelesaikan permasalahan kelaparan di dunia. Dan terakhir, kami akan menjelaskan bagaimana lingkungan yang sehat itu dapat memberikan dampak yang positif terhadap persediaan rantai makanan di dunia. Sehingga tentu kita sama-sama dapat menjaga lingkungan, karena kita tinggal di bumi yang sama. Nah, untuk penjelasan pertama itu tentang, sebelumnya, tentu tulisan ini dilengkapi dengan kajian pustaka, agar penulisan ini jauh lebih baik, lebih akurat, dan juga lebih tepat nanti dalam menganalisa masalah. Ada beberapa istilah penting harus kita kontekskan di sini, karena tentu beda konteks ilmu pengetahuan harus dijelaskan lebih lanjut, yaitu istilah seperti zero hunger, lingkungan, dan kelaparan. Kalau zero hunger itu yaitu kata yang menggunakan PBB sebagai simbolis dari tujuan nomor 2 dari SDGs. SDGs kan ada 17 goals, nah goals nomor 2 itu disebut zero hunger. Nah, jadi ketika kita bicara tentang zero hunger itu bicara tentang tujuan dari PBB yang tertuang dalam SDGs tadi. Yang kedua tentang lingkungan. Nah, lingkungan yang kita bicarakan ini ya seluruh benda hidup maupun mati yang saling mempengaruhi antara sama lain dalam wilayah kesatuan tertentu tadi. Nah, yang terakhir kita bicara tentang kelaparan di sini. Tentu orang-orang yang merasakan kelaparan, korban dari hancuran lingkungan dan lain-lain. Yang mana menurut standar WHO, orang yang lapar itu adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kalori harian. Nah, seperti itu teman-teman sekalian dan hadirin yang nanti memperhatikan video ini. Langsung saja kita akan lompat ke rumusan masalah pertama, yaitu tentang kenapa kerusakan lingkungan itu mengancam persediaan rantai makanan dunia dan kenapa itu menjadi ancaman serius. Nah, kali ini akan dipandu dan dijelaskan oleh saudari Karisma Ayu Marcella. Kepada Karisma Ayu Marcella, waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Alfa untuk kesempatannya. Jadi, poinnya itu adalah kenapa kerusakan lingkungan itu mengancam persediaan rantai makanan dunia yang menjadi ancaman serius di masa yang akan datang. Jadi, manusia itu tidak dapat bertahan hidup tanpa unsur biotik lain seperti hewan atau tumbuhan di sekitarnya. Nah, komponen ini adalah sumber kehidupan mutlak yang mana itu merupakan habitat manusia. Kerusakan lingkungan itu juga dapat mengancam persediaan rantai makanan dunia dan dapat menjadi ancaman serius di masa yang akan datang. Kenapa? Karena manusia itu tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya unsur biotik lain yang seperti yang saya sebutkan tadi. Secara ekologis, manusia itu adalah bagian dari lingkungan. Kelangsungan hidup manusia itu bergantung pada kebutuhan lingkungan. Lingkungan juga itu membentuk orang dan orang membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, lingkungan itu bukan hanya sumber daya yang dapat digunakan, tetapi juga tempat tinggal yang membutuhkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Manusia dengan segala kelebihannya adalah makhluk antroposentris yang mampu mengubah lingkungan sedemikian rupa. Hubungan antara manusia dengan alam sangat erat, di mana kualitas lingkungan itu ditentukan oleh perilaku dan tingkah laku manusia. Selain itu juga berbagai masalah lingkungan itu biasanya disebabkan oleh perilaku manusia
yang hanya mementingkan keuntungan sesaat, menjadikan kerusakan lingkungan permanen, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat itu membutuhkan kebutuhan hidup yang lebih besar. Lantas manusia ini menggunakan alam untuk keuntungannya. Kerusakan lingkungan itu dapat mengancam persediaan rantai makanan dunia dan dapat menjadi ancaman serius di masa yang akan datang. Sebab jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang, maka keseimbangan ekosistem itu akan terganggu dan akan mempengaruhi rantai makanan. Namun jika kerusakan lingkungan terjadi semakin parah, maka hal ini tuh bisa mempengaruhi persediaan rantai makanan di masa depan yang tentunya akan punah dan makhluk hidup, terutama kehidupan manusia, itu tidak dapat berlangsung dengan baik atau bahkan terancam untuk punah. Seperti itu. Udah. Apakah sudah selesai, Karisma, atau ada masih dilanjutkan? Sudah, Opa. Oh, baik. Terima kasih. Nah, tadi Karisma mungkin jelasannya sangat menarik, sampai saya lupa untuk melanjutkannya. Nah, berikutnya ini tidak kalah menarik pula, yaitu tentang, saya next slide dulu. Nah, rumusan masalah kedua itu tentang bagaimana, tadi kan Marcel sudah menjelaskan bahwa itu mengancam dan lain-lain. Nah, bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan masalah ini melalui SDGs. Nah, kali ini saudari kita Reisa Sekar Parameswari akan menjelaskan bagaimana peran SDGs dalam menyelesaikan masalah zero hunger tadi. Pada Reisa, waktu dipersilakan. Oke, pembangunan berkelanjutan SDGs 2030 memiliki beberapa aspek tujuan, diantaranya Goal 2 yaitu Zero Hunger, di mana diharapkan di tahun mendatang dapat menurunkan jumlah kelaparan di dunia. Terdapat beberapa agenda yang ditunjukkan untuk mewujudkan Goal 2 yaitu memiliki 8 target, 9 publikasi, 21 acara, dan 766 tindakan yang ditunjukkan untuk mengurangi jumlah orang kelaparan di dunia. Namun sebelum itu, tahukah kalian tentang apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang dapat berlangsung secara terus-menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, dalam upaya menerapkan pembangunan berkelanjutan, diperlukan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan kota dan wilayah yang berorientasi market-driven ekonomi, dimensi sosial, lingkungan, dan budaya sebagai prinsip keadilan saat ini dan masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini, masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus bersosialisasikan di tengah masyarakat. Berikut beberapa pembangunan berkelanjutan yang dipaparkan oleh beberapa ahli. Yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan dalam Stockholm United Nations Conference on Human Environmental pada tahun 1972 atau dikenal sebagai Deklarasi Stockholm adalah sebagai berikut, yaitu segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna, terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dengan hati-hati. Yang kedua, menurut Brundtland Report dalam sidang PBB tahun 1987, pembangunan berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris sering disebut Sustainable Development merupakan proses pembangunan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang terakhir atau yang ketiga, menurut Sudrata Hadi dalam bukunya yang berjudul Opsik tahun 2007 menyebutkan pengertian pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang menyelaraskan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan. Baik, terima kasih Reisa. Nah, oke. Sebelum ini kita sudah masuk masalah terakhir sebenarnya, tapi ada tambahan nih dari teman kita Habibul akan menjelaskan tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Silakan Habibul. Oh ya, baik. Jadi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini, Zero Hunger ini memiliki beberapa acuan yang dimulai dari targetnya, itu terdapat 8 target, ada 9
publikasi, 21 acara, dan 766 tindakan. Nah, adapun topik yang berkaitan dengan tujuan ini adalah pembangunan pedesaan serta ketahanan pangan dan nutrisi serta pertanian berkelanjutan. Jadi di antara beberapa target itu, yang pertama pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan pastikan semua orang, khususnya orang miskin dan orang yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, mendapatkan makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun. Selanjutnya pada tahun 2030 mengakhiri semua bentuk malnutrisi termasuk mencapai pada tahun 2025 target yang disepakati secara internasional tentang stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun. Yang ketiga, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, pengembala, dan nelayan. Selanjutnya, pada tahun 2030 memastikan sistem produksi pangan berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produktivitas dan produksi. Nah, yang kelima, menjaga keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait. Nah, selanjutnya, meningkatkan investasi termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional dalam infrastruktur pedesaan, penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen, baik itu tanaman dan ternak. Nah, yang ketujuh, memperbaiki dan mencegah pembatasan dari distorsi perdagangan di pasar pertanian dunia. Nah, yang terakhir, yang ke-8, itu mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya, dan memfasilitasi akses tepat waktu ke informasi pasar, termasuk tentang cadangan pangan untuk membantu membatasi ketidakstabilan harga pangan yang ekstrim. Jadi gitu Alfa, target-target dari capaian pembangunan berkelanjutan dari Zero Hunger ini. Oke, baik. Nah, berarti tadi sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Habibul. Tadi ada Raisa juga dan juga Karisma. Yang pertama tadi menjelaskan bagaimana jadi di kelompok 7 ini, kita B7 ya teman-teman. Jadi jelaskan bagaimana memang lingkungan ini sudah rusak karena perubahan iklim, karena panas, ada yang dingin dan lain-lain tadi. Dan itu menyebabkan persediaan rantai makanan pun terganggu. Dan akhirnya banyak yang kelaparan dan lain-lain. Jadi ada hubungan antara lingkungan dan juga makanan. Nah, kenapa akhirnya bawa ke makanan? Karena kita bawa beberapa poin SDGs, terutama nomor 2 itu Zero Hunger yang akan dijelaskan tadi. Nah, jadi telah dijelaskan oleh Karisma kenapa itu sangat urgent untuk diselesaikan, dan juga dijelaskan oleh Raisa bagaimana Zero Hunger ini bagaimana SDGs ini dapat menyelesaikan masalah kelaparan melalui langkah-langkah yang telah disusun bersama oleh kerjasama internasional tadi. Nah, mungkin itu kesimpulannya bahwa memang lingkungan itu harus dijaga, harus dikelola dengan efisien sehingga kita dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang tadinya kita hadapi dijelaskan oleh teman-teman dari sebelumnya. Nah, mungkin itu kesimpulan dari penjelasan kami. Tentu kami sangat berharap jika nanti ada diskusi, feedback bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab di waktu presentasi di kelas. Mungkin tapi untuk kali ini cukup sekian, kita akan bertemu lagi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan titipkan pesan bahwa tanam padi merawat ubi lewat jalan numpang bertanya. Cukup sekian presentasi kami, ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jaga rumah, bawa pentungan, rumah baru, rumah lama. Marilah merawat lingkungan untuk bumi kita bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.